Hai semuanya, bertemu lagi bersama saya Komang Puja Astana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit pemahaman tentang pentingnya vaksinasi dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Sebelumnya, pasti masih banyak dari kita yang belum tahu tentang coronavirus atau yang lebih sering kita dengar dengan COVID-19. Jadi, apa itu coronavirus atau COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 COVID-19. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Gejala umum berupa demam, kurang lebih 38 derajat Celcius, batuk kering dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walau angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Berdasarkan data World Matters hingga Senin 19 Juli 2021 pagi, angka kasus COVID-19 di dunia sebanyak 190.187.616 kasus. Dari jumlah itu, 174.145.475 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 4.105.261 orang meninggal akibat COVID-19. Amerika menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan
34.963.439 kasus, disusul dengan India, Brasil, Rusia, dan Prancis di posisi kelima pada 5 besar negara dengan tingkat kasus COVID-19 tertinggi dunia. Sementara di Indonesia sampai Senin pagi, berdasarkan data yang dilaporkan pada Minggu 18 Juli 2021, ada 44.720 kasus baru. Dengan tambahan kasus harian ini, total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.877.476 kasus. Dari total kasus tersebut, 2.261.658 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara 1.093 orang meninggal akibat COVID-19 sehari terakhir. Total kematian akibat virus corona di Indonesia tercatat 73.584 kasus. Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Dari angka kasus COVID-19 yang masih tinggi, pemerintah menyarankan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan gerakan 5M, yaitu: pertama, memakai masker; kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir; ketiga, menjaga jarak; keempat, menjauhi kerumunan; dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Selain menganjurkan tentang gerakan 5M, pemerintah gencar mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Lalu, kenapa pemerintah gencar melakukan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh masyarakatnya? Apakah ketika telah melakukan vaksinasi COVID-19 akan terhindar dari COVID-19? Alasan mengapa pemerintah gencar melakukan vaksinasi COVID-19 yaitu karena vaksinasi adalah pemberian vaksin antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas antibodi sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar, diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman, dan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI yang minimal. Vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dari komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak,
atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Meski telah divaksin, masih terdapat kemungkinan yang besar untuk terpapar COVID-19. Seperti yang telah disampaikan terdahulu, vaksinasi COVID-19 merangsang pembentukan imunitas antibodi sistem imun di dalam tubuh. Secara otomatis, memiliki antibodi yang kuat sehingga dapat meningkatkan tingkat kesembuhan dan mempercepat penyembuhan jika terpapar virus corona. Secara sederhana, ketika telah divaksinasi COVID-19, akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi daripada saat belum divaksinasi, dan orang yang telah divaksinasi pun masih beresiko terpapar COVID-19. Oleh karena masih tingginya resiko terpapar COVID-19, pemerintah tetap menyarankan masyarakat untuk tetap melaksanakan gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Jadi, itulah tadi alasan pentingnya vaksinasi dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Tetap jaga kesehatan, and see you next time.